Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puji Rizkia, NIM 451241917. Kali ini saya akan memaparkan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium sangat penting kaitannya dengan kinerja praktikan. Untuk menjaga agar kualitas kinerja praktikan selalu baik, maka perlu diciptakan lingkungan kerja yang aman. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan kita ketika sedang bekerja di laboratorium. Potensi bahaya yang dapat terjadi di laboratorium yaitu yang pertama, saat pengambilan reagen, baik dari lemari asap maupun dari gudang penyimpanan. Potensi bahayanya berupa keracunan, sesak nafas, iritasi mata, iritasi kulit, atau luka bakar. Yang kedua yaitu pada saat pengisian buret, berpotensi menimbulkan luka, iritasi mata, atau bahkan menelan bahan kimia. Lalu yang ketiga yaitu pada saat penggunaan oven atau kompor. Potensi bahayanya berupa terpapar panas, terkena luka gores, atau bahkan menyebabkan kebakaran di lingkungan kerja. Bahan kimia. Bahan kimia dapat menjadi berbahaya apabila penanganannya tidak tepat. Bahaya yang dapat ditimbulkan diantaranya itu dapat menyebabkan kebakaran, mengganggu kesehatan, menyebabkan luka atau iritasi, menyebabkan kerusakan, dan lain sebagainya. Biasanya dalam kemasan bahan kimia terdapat simbol-simbol khusus yang menerangkan karakteristik dari bahan kimia tersebut. Berikut ini adalah beberapa simbol yang biasanya ada dalam kemasan bahan kimia. Yang pertama yaitu simbol eksplosif. Artinya mudah meledak jika ada panas, gesekan, atau benturan. Contohnya yaitu KClO3, NH4NO3, dan TNT. Yang kedua yaitu simbol mudah terbakar. Artinya mempunyai titik nyala yang rendah sehingga dijauhkan dari benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya adalah minyak. Yang ketiga yaitu pengoksidasi. Dapat menyebabkan kebakaran sehingga harus dihindari dari panas dan reduktor. Contohnya adalah hidrogen peroksida. Yang keempat yaitu gas terkompresi. Artinya berisi gas di bawah tekanan sehingga dapat menyebabkan ledakan jika dipanaskan. Biasanya ditemukan di gas kontainer. Yang kelima yaitu korosif. Artinya dapat merusak jaringan hidup, iritasi kulit, sehingga harus hindari kontak langsung dengan kulit dan logam. Contohnya yaitu HCl dan H2SO4. Yang keenam yaitu beracun, dapat menyebabkan sakit, bahkan kematian jika tertelan atau terhirup. Contohnya adalah metanol dan benzena. Yang ketujuh yaitu berbahaya. Bahaya jika tertelan, kontak langsung, atau terhirup. Efek sampingnya mulai dari ringan hingga berat. Yang kedelapan yaitu bahaya bagi kesehatan. Bahayanya ini lebih serius, dapat merusak organ, menyebabkan kanker, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bahaya bagi lingkungan, sehingga harus hindari kontak atau campur tangan dengan lingkungan karena berpotensi merusak ekosistem. Contohnya yaitu tetrafluorometan. Penggunaan bahan kimia, kita harus berhati-hati dan sesuai dengan prosedur. Pertama, tabung reaksi yang berisi zat kimia tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, senyawa kimia tidak boleh dibaui. Yang ketiga, larutan kimia yang tumpah harus segera dibersihkan. Yang keempat, larutan yang tidak terpakai harus segera dibuang. Yang kelima, senyawa tidak boleh asal dicampur. Yang keenam, senyawa yang sudah dituang tidak boleh dikembalikan. Untuk mencegah bahaya-bahaya lain yang tidak diinginkan, maka kita juga harus berhati-hati dalam proses penyimpanannya. 1. Botol disimpan di rak khusus. 2. Jangan mengisi botol sampai penuh. 3. Semua wadah diberi label nama bahan. Dan yang keempat, bahan kimia yang dapat bereaksi jangan disimpan berdekatan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, maka dipasang beberapa rambu yang harus diperhatikan baik oleh praktikan, petugas, maupun pengunjung. Rambu-rambu tersebut terbagi ke dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama, simbol keamanan fisik, yang kedua, simbol keselamatan kebakaran, simbol pertolongan pertama, simbol bahaya, dan yang kelima adalah simbol lainnya, yaitu simbol-simbol yang tidak termasuk ke dalam 4 kelompok sebelumnya. Yang pertama, simbol keamanan fisik. Simbol keamanan fisik ini contohnya adalah simbol diperlukan sarung tangan, diperlukan sepatu boot, diperlukan pakaian pelindung, diperlukan pelindung wajah, larangan makan dan minum, dan diperlukan pelindung pendengaran. Yang kedua yaitu simbol keselamatan kebakaran. Contohnya adalah simbol pemadam api, simbol selimut api, dan simbol koneksi selang pemadam api.
Lalu kelompok yang ketiga yaitu simbol pertolongan pertama. Contohnya adalah simbol pos pertolongan pertama, simbol defibrilator, dan simbol titik kumpul. Kemudian ada simbol bahaya. Contohnya peringatan umum bahaya, bahaya biologi atau biohazard, bahaya karsinogenik, bahaya listrik, peringatan suhu rendah, dan bahaya ledakan. Lalu simbol lainnya seperti medan magnet kuat, simbol daur ulang, dan simbol radioaktif. Komponen yang tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium yaitu adalah penyediaan peralatan keselamatan kerja. Berikut ini saya sebutkan beberapa contoh peralatan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu ada APAR atau alat pemadam api ringan. APAR ini merupakan pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. APAR ini terbagi ke dalam 7 tipe, yaitu air, busa, bahan kimia kering atau dry chemical, karbon dioksida cair, cairan dalam uap, halon, dan bahan kimia basah atau wet chemical. Yang kedua yaitu safety shower. Safety shower ini adalah pertolongan darurat apabila seseorang terbakar bajunya. Lalu yang ketiga ada pencuci mata, digunakan apabila mata terkena bahan kimia. Pencucian ini harus dilakukan segera setelah mata terkena bahan kimia. Lalu yang selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Sarung tangan yang baik adalah yang dapat menutupi hingga ke siku bagian bawah dan memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada safety glasses. Safety glasses ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Dan yang terakhir ada jas laboratorium yang digunakan untuk melindungi tubuh dari bahan kimia, baik kimia cair, padat, maupun gas. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan sesuai dengan standar. Lalu yang kedua, penyediaan peralatan P3K. Dan yang ketiga, tentunya adalah peningkatan pemahaman praktikan dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berhati-hatilah dalam bekerja dan pahami setiap rambu-rambu yang ada di lingkungan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.